Halo teman-teman semuanya, para pejuang GKS. Kembali lagi nih di video aku kali ini. Thank you juga buat kalian yang udah nonton yang sebelumnya, karena itu hopefully bisa membantu kalian, karena video aku yang sebelumnya, kalau kalian belum nonton, itu videonya bahas tentang mindset yang diperlukan untuk kalian mempersiapkan ketika kalian mau nulis personal statement, karena itu tuh membantu aku untuk mempersiapkan aku untuk nulis gitu. Caranya aku nulis tuh bener beda effortnya. Nah, yang kali ini kita tuh bakal bahas bareng-bareng tentang gimana caranya mencari inspirasi untuk personal statement itu sendiri. Jadi udah masuk ke dalam topik-topik dari personal statement-nya itu sendiri. Nah, cuman kan kemarin tuh pas di video aku sebelumnya, aku tuh sempat bahas kayak tentang kalau misalnya kita tuh perlu menjawab setiap poin yang dicari oleh NIID di instruction itu yang mereka tulis secara autentik kan. Nah, gimana sih caranya dapat jawaban-jawaban yang unik atau jawaban yang benar-benar deep to your heart atau yang benar-benar special, yang benar-benar membutuhkan pemikiran yang lebih gitu, yang nggak bisa kamu cuma asal dapet kayak pleng gitu, kayak tanpa mikirin apapun, intentionally, secara intentional kalian nggak mikirin langsung dapet, itu most likely jarang ya. Dan buat aku jarang sukses lah ya, jarang bisa membantu gitu. Sedangkan sekarang ini di video ini aku tuh pengen bagiin caranya aku mendapatkan inspirasi itu. Nah, mungkin kalian bingung kayak gimana tuh dapat inspirasi, betapa atau pergi ke gunung? Enggak guys, yang aku lakuin tuh cuma nanti dibahas, oke? Oke, ini cuma buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, aku cuma mau quick introduction aja. Nama aku Chelsea di sini guys, Chelsea. Aku membuat video-video ini tentang GKS karena aku ngalamin sendiri secara pribadi, namanya jadi applicants yang gagal dalam mendaftar. Aku gagal di embassy track, dan akhirnya aku lolos di yang university track dalam tahun yang sama ya, karena tahun ini emang agak berubah rulesnya, kita boleh daftar dua-duanya. Jadi aku ngalamin namanya jadi orang yang gak lolos sama yang lolos guys. Dan jadi aku tuh bener-bener nyadarin secara penuh gimana personal statement yang berhasil lolos gitu ya, personal statementku yang berhasil lolos yang dengan cara nulis yang gimana. Dan satunya lagi, ketika aku udah mulai menemukan strategi untuk diriku yang secara tepat, itu tuh efeknya apa, which is aku jadi worthy sekarang. Jadi aku pengen bagiin pengalamanku dan cara aku berpikir, cara aku merenung, mendapatkan inspirasi yang mungkin aja bisa bantuin kalian juga dalam mencari inspirasi. Oke? Alright, itu aja introduction dari aku untuk sebelum aku bahas lebih lanjut. Nah, buat kalian yang undergrad maupun yang graduate, aku tetap, walaupun aku graduate, harusnya sih masih applicable ya guys, karena ini personal statement ini guys, lihat deh di papan tulis, 2 papan tulis itu tuh ada 2 kan guys, sama-sama personal statement, cuman yang satu itu buat graduate yang aku kemarin pakai untuk personal statementku, aplikasi untuk masters, dan yang satunya ini adalah yang undergraduate. Nah, undergraduate sama graduate ternyata pertanyaannya atau poin-poinnya yang ditanya tuh kok somehow sama guys ya. Somehow tuh lihat deh, motivation, family education background, significant experiences, extracurricular, terus kayak awards dan lain-lain. Itu tuh sama semua guys. Cuman ada satu hal yang berbeda di situ. Coba kalau kalian lihat. Kalau graduate itu tuh dikasih instruction secara teknisnya itu 1 page. Tapi kalau si undergrad itu 2 page. Jadi graduate itu yang S2 dan S3 diminta hanya 1 lembar guys, menjelaskan dirinya dalam 1 lembar. Tapi yang undergrad diberikan kesempatan untuk menjelaskan atau menceritakan tentang dirimu secara personal dalam 2 lembar. Itu bedanya. Tapi sisanya ya, yang aku lihat tuh ya bahasa sama, Korean or English, fontnya sama, Times New Roman ya, size-nya juga sama 11, dan pastinya nih poin pentingnya guys, esainya harus include following things, yaitu poin-poin, ada 5 poin ini yang kalian jangan sampai miss gitu. Jangan ngalor ngidul nulis sesuka hati tanpa ngikutin instruction yang mereka kasih. Jadi ini perbandingannya ya guys ya. Nah, lanjutnya nih,
Ini instruksi dasar secara teknis yang perlu kamu taatin, ikutin ya guys ya. Bahasanya jangan pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Jawa, jangan pakai bahasa Sunda, pakainya itu bahasa Korea dan atau bahasa Inggris. Nah, kalau kalian lebih convenient bahasa Inggris, mendingan bahasa Inggris aja guys. Ini nggak ada yang lebih, nggak ada yang apa. Ya bagus sih kalau kalian Korean, tapi kalau grammarnya nggak bener, terus pakai Google Translate, aduh, mendingan Inggris aja deh gitu. Dan fontnya jangan pakai Arial dan lain-lain guys, spesifik follow ini aja gitu. Dan jumlah halaman kalau kalian graduate atau undergrad, ikutin instruction. Nah, semua ini personal statementnya harus cakup poin-poin yang tadi yang bakal kita bahas. Nah, cuman gini guys, ini kan apa yang aku dapat, yang aku udah lihat dari researchku untuk undergrad maupun graduate yang 2021. Nah, untuk kalian nih yang mau daftar untuk tahun-tahun setelahnya, ini kalian harus cross check lagi ya, jangan cross check lagi dengan instruction atau application form yang dikasih sama NIED, ada kedutaan semuanya tuh yang mereka upload. Kenapa? Karena bisa jadi ada perubahan. Jadi kalian harus tetap up to date dengan pengumuman-pengumuman yang ada gitu. Karena kayak contohnya yang kemarin soal harus daftar cuma di satu track. Cuman tahun ini bisa both tracks. Kalau gagal di salah satu bisa kejar di track yang lainnya, yaitu yang dari embassy gagal bisa coba yang university. Itu my case. Jadi benar-benar kita harus pay attention sama instruction yang ada di update di tahun itu. Oke? Alright, itu aja guys untuk dasarnya, just for your information. I know kayak kalian pasti udah baca juga anyway. Nah, cuman ini adalah overall tips dari aku. Ini caraku ya, nggak tahu award yang lain, tapi caraku itu, aku nggak langsung loh guys nulis personal statement, enggak banget, enggak. Jadi aku tuh nggak langsung nulis essay panjang gitu, enggak. Karena awalnya ya, itu yang aku gagal, embassy track. Tapi yang selanjutnya itu aku nggak nulis personal statement langsung kayak paragraf macam-macam, kayak aku cuma langsung kayak random langsung nulis tuh, most likely agak gagal guys. Karena aku nggak ada arah jadinya. Nah, tapi dari yang aku kemarin pengalaman yang aku akhirnya bisa personal statement bisa works itu adalah ketika aku tuh brainstorming dulu sama outlining. Nah, kalian masih mikir, aduh ribet banget kayak harus outline. Enggak guys, ini cuma bahasanya doang. Ini kayak bahasa aku ngomongnya gitu, tapi sebenarnya prakteknya nggak seribet itu. Jadi nanti kita kan akan bahas nih semua poin yang akan pertanyaan-pertanyaan yang aku lakuin. Nah, jadi aku tuh menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang akan aku bahas nanti untuk menstimulasi otakku untuk merenungkan gitu. Jadi aku bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang unik dan otentik dari dalam diriku. Nah, cuman aku tuh nggak langsung nulis esainya, tapi aku tuh breakdown sendiri. Bisa kalian tuh bisa macam-macam, bisa pakai kayak Google Docs, Microsoft Word kayak biasa aja, kalian breakdown kayak pertanyaan, terus poin-poinnya apa aja gitu, kayak motivasi itu motivasiku tuh A, B, C, D gitu. Dan aku tuh jujur, aku breakdownnya tuh dari yang silly reasons atau kayak alasan yang paling sepele sampai alasan yang paling terdalam. Karena aku bener-bener pengen tahu diriku tuh seperti apa gitu. Aku pengen tahu alasanku tuh apa. Jadi aku bener-bener gali aku breakdown semuanya, dan baru deh itu kita nanti filter setelah itu mana poin-poin yang perlu dicantumin, mana yang enggak, dan mana poin dari yang mana yang bisa berhubungan satu sama lain, yang bisa disambungin ketika di essay, jadi loncatnya nggak gitu jauh misalnya gitu. Nah, kalian tuh bisa pakai kayak cuma Microsoft Word aja kayak biasa, nggak usah ada format macam-macam deh guys. I know kayak many of you guys busy, jadi jangan ribet-ribet. Kalau buat kalian yang old school bisa nulis di buku. Aku tuh sempet yang point breakdown yang pertama-tama tuh aku kayak sempet nulisnya tuh di buku gitu, kayak alasan-alasanku kayak kenapa sih aku jurusannya film ya guys, theater and film, entertainment industry. Aku sempet mempertanyakan diriku kayak kenapa sih dari semua bidang yang ada aku pengennya masuk entertainment industry, why gitu. Terus kayak kenapa sih aku pengen ke Korea dan lain-lain. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang aku tanya ke diriku sendiri, dan setiap aku dapat jawaban itu kayak aku breakdown gitu, aku tulis di bukuku gitu, kayak alasanku apa, jadi udah ada poin-poinnya. Why entertainment industry, terus habis itu why Korea, why ini, jadi banyak why-nya. Terus kayak terus habis itu aku nanya juga kok bisa aku kepikiran mau ke entertainment industry, kejadian apa dan lain-lain. Itu nanti akan kamu breakdown sendiri. Nah, aku pakai buku. Nah, cuman
terakhir pas udah saking rempongnya, aku udah nggak sempat pakai buku, aku tuh pakai sesimpel aku pakai notes di HP guys, tau nggak? Notes di HP, jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ, breakdownnya nanti yang aku juga bagiin, kamu bisa tulis di notes kalian, terus habis itu beda-bedain warna aja gitu. Terus jadi tiap pertanyaan itu aku jawab gitu, tiap aku dapat inspirasi aku tulis, karena kan HP itu sangat accessible ya, kayak anywhere, anytime. Aku lagi naik bus kah, aku lagi naik kereta, aku lagi di jalan, lagi di Grab gitu. Terus ini sebelum pandemi gimana ya, maksudnya sebelum parah, kayak aku lagi di jalan kah, atau lagi tengah malam mau tidur, lagi ke toilet. Nah, kadang kan suka dapat inspirasi tuh. Nah, keluar dari toilet, habis cuci dan lain-lain, langsung aku tulis, ketik, oh tadi tuh inspirasi untuk pertanyaan ini tuh ini, aku nemu jawaban lagi gitu. Jadi aku yang terakhir itu waktu yang aku Unitrack itu, karena waktunya tuh sangat mepet ya antara embassy ke University Track, aku nggak sempet guys nulis gini gitu kan. Jadi aku bener-bener pertanyaannya semua aku tulis di my notes, terus habis itu aku breakdown setiap aku ada free time, aku kayak tiap dimanapun aku berada, aku bisa brainstorm myself gitu. Nah terus habis itu aku jadi tahu gitu, paling ya jawaban sama pertanyaan dibedain aja warnanya, nanti kayak kamu langsung tahu oh pertanyaan mana yang kamu tuh masih belum dapat jawabannya dari dalam diri kamu gitu. Dan mungkin kamu bisa juga dari research misalnya gitu bisa juga guys gitu. Jadi itu cara aku sih guys, nggak usah kompleks tapi yang penting applicable dan bisa membantu gitu. Itu yang ngebantu aku last time. Jadi setelah aku list down semua gini, baru deh aku lihat nih mana poin-poin yang bisa related to each other. Misalnya yang tentang why Korea, mana yang bisa related sama my experience atau my significant dan segala macam. Jadi yang dari poin 1 ke poin 3, jadi gimana caranya, mana yang bisa berhubungan lah ya gitu. Nah itu yang overall tipsnya guys, caranya kalian breakdownnya, brainstormingnya. Nah selanjutnya ini kita bakalan bahas tentang per topiknya nih, kan aku ini ada yang motivations, family and education, significant experiences, extracurricular gini-gini. Nah ini kita bahas satu-satu gimana sih aku tuh kemarin brainstorm pertanyaan-pertanyaan apa yang membantu aku dalam brainstorm ide-ide dalam diriku sendiri yang sebenarnya terkubur dan aku sendiri nggak pernah sadar, tapi setelah aku mendapatkan inspirasi mempertanyakan pertanyaan ini, aku jadi berpikir secara intentional gitu ya. Jadi pertama itu apa yang memotivasimu untuk mendaftar program beasiswa ini? Kan pertanyaan motivations yang which kayak led you to apply for these scholarships gitu kan. Nah ini tuh pertanyaan yang penting banget. Ini awal yang tadi aku tulis di sini, kayak apa sih motivasi aku untuk mendaftar beasiswa ini? Jadi apa yang mendorong kamu? Nah kenapa ini penting? Karena ini tuh kalau kamu pertanyaan ke diri kamu sendiri, itu tuh pentingnya itu karena sebelum kamu mikir mau yakinin NIIED, yakinin dulu diri kamu dengan alasannya, motivasi apa gitu kan, yang benar-benar mendasari kamu, dasar yang kuat. Jangan dasarnya tuh jangan bangun rumah di atas pasir, tapi bangunlah rumah di atas tanah yang kuat gitu kan, jangan yang gampang roboh gitu. Nah jadi ini pertanyaan yang penting untuk personal statement dan untuk dirimu sendiri, untuk meyakinkan dirimu sebelum kamu benar-benar yakin kamu mau pursue jalan ini. Dan aku akan breakdown lagi untuk pertanyaan ini seperti ini guys. Kan motivasi ya, gimana kita termotivasi untuk mendaftar GKS spesifiknya. Nah pertanyaan yang membantu aku adalah pertanyaan ini yang pertama, ini yang paling dasar. Kenapa sih aku pengen ke Korea? Apa sih yang memotivasi saya untuk pergi ke Korea gitu? Kayak motivasinya apa? Nah ini nih bisa, ini something general ya, motivasinya tuh bisa apa aja. Aku tuh tulis ya di bukuku atau awal aku breakdown tuh motivasi yang kayak dari yang segak jelas mungkin. Misalnya aku suka lah sama weathernya Korea, tempatnya bagus, beautiful. Terus kayak misalnya aku suka K-pop misalnya ya, itu contoh ya. Ini tapi ini bukan untuk ditulis, tapi itu kita breakdown kita melatih diri kita untuk menjadi jujur sama diri kita dan mencari kedalaman diri kita tuh seperti apa gitu. Jadi aku gali banget tuh motivasi aku pengen ke Korea tuh kenapa. Jadi jangan sampai aku salah motivasi gitu, karena aku akan kecewa dan aku akan gak jelas nasibnya kalau aku memiliki motivasi yang salah. Nah selain itu yang ngebantu aku untuk mencari
jawaban untuk pertanyaan ini selain mempertanyakan diriku, kadang kan kita tuh udah seneng aja gitu mau Korea, tapi aku butuh konfirmasi gitu kenapa aku mau ke Korea. Itu kalian bisa lakuin dengan baca-baca buku, misalnya baca buku tentang aku tuh baca-baca buku tentang Korean culture, kayak tentang Korean entertainment industry dan lain-lain, dan itu tuh bener-bener buka wawasan aku banget tentang Korea, dan aku jadi makin wow gitu sama entertainment industry mereka sistemnya kayak gini. Oh, Korea tuh sejarahnya seperti ini, mereka tuh negara yang bangkit dari kemiskinan, mereka tuh dari negara yang miskin tapi jadi negara maju hanya dalam berapa puluh tahun. Banyak hal yang bikin aku makin respect terhadap Korea, bikin aku makin yakin terhadap Korea sebagai destinasi. Nah itu bisa jadi salah satu alternatif kalian untuk mencari inspirasi yang lebih dalam. Jadi bukan cuma sekedar Korea tuh maju, Korea tuh oke, tapi dengan kalian mempelajari sejarahnya, mempelajari kayak something special secara yang kayak bener-bener kayak kelihatan itu tuh kayak lumayan agak educated gitu loh, kayak alasannya tuh nggak hambar cuma kulit doang, tapi benar-benar nih orang tuh someone yang deep thinker gitu. Jadi benar-benar aku pelajarin banget sih tentang culture Korea untuk meyakinkan diriku bahwa Korea tuh adalah negara yang aku pengen bisa nimba ilmu gitu. Itu yang pertama ya, yang membantu. Kedua, ini masih related sama yang poin tadi pertama, yaitu kenapa di Korea dan kenapa nggak di negara lain gitu. Kenapa? Karena kan logikanya gini, misalnya aku perfilman kan banyak negara lain juga yang memberikan jurusan yang juga menyediakan jurusan yang sama. Misalnya Amerika Hollywood kan ada, atau India Bollywood kan ada, atau kenapa nggak belajar perfilman di Indonesia aja, atau Kanada, atau mana. Kan banyak guys, di dunia ini negara yang menyediakan major kalian itu banyak, dan juga yang menyediakan beasiswa nggak cuma Korea doang gitu kan, banyak banget kan, Eropa segala macam tuh banyak beasiswa. Nah cuman coba kalian gali dalam diri kalian, kenapa sih kalian tuh maunya ke Korea bukan negara lain, padahal mungkin banyak orang di luar sana yang maunya ke Eropa misalnya, atau ke Amerika, atau ke Australia, atau mana, kan nggak tahu ya, kayak apalagi bahasanya tuh kan bukan bahasa kita. Kalau kalian international studies mungkin bakal pakai bahasa Inggris ya, mix gitu. Cuman kan kalau kalian majornya tuh yang bakalan full bahasa Korea, kenapa sih kita tuh harus mempertanyakan diri kita, kenapa sih kita tuh mau susah-susah belajar bahasa Korea, padahal sebenarnya ada universitas atau kayak negara-negara lain yang juga mendaftarkan membuka pendaftaran beasiswa dengan hanya bahasa Inggris, nggak perlu belajar bahasa Korea gitu. Nah itu adalah pertanyaan yang penting untuk kalian sadarin, dan kalau hubungkan coba dengan passion kalian, minat kalian, bidang studi kalian gitu, kayak yang apa sih yang something special about Korea yang related to your major gitu. Karena beasiswa di luar sana tuh banyak gitu, mereka juga pasti mikir kayak lo kenapa pengen kesini gitu. Dan ini pertanyaan ini tuh bener-bener ditanyain ke aku guys gitu waktu aku interview. Jadi kayak lu kenapa mau ke Korea gitu. Sedangkan aku waktu S1 aku tuh dapat beasiswanya di Amerika kan. Nah, kenapa enggak S2-nya di Amerika atau di Inggris atau di mana? Kenapa lu mau ke Korea? Nah, itu kan mempertanyakan lagi. Kalau aku nggak mempersiapkan diriku untuk menggali lebih lagi, nanti pas interview pun pas ditanya juga aku juga bingung kan gitu. Dan aku nggak punya ketetapan hati yang kuat kenapa aku ke Korea kalau aku nggak mempertanyakan ini dari awal gitu. Jadi ini kalian bisa carinya bisa dengan dari bidang kalian, bisa dari budayanya Korea seperti apa, terus industrinya kalian seperti apa di negara itu. Nah itu tuh bisa kalian gali-gali lah ya gitu. Nah yang ketiga itu tuh kenapa sih saya tuh memilih universitas tertentu. Nah ini nih terutama kalau kalian tuh bakalan rencana mendaftarkan diri kalian di University Track, karena kan University Track kalian cuma bisa pilih satu universitas. Nah banyak banget tuh orang yang nanya kayak, Cal kenapa kamu memilih universitas itu gitu, padahal kan ada 50 lebih universitas gitu kan, dan di Korea kan banyak pilihannya dari GKS itu, kok kamu memilih di situ padahal jurusan ini kan ada di universitas-universitas yang lain. Nah itulah kalian harus menggali lebih lagi kenapa sih kalian mau. Nah ini nanti mungkin aku bisa share di video yang lain, nanti aku jadi kepikir untuk membuat video yang lain untuk gimana sih caranya
memilih universitas yang tepat buat kamu. Nah ini nanti stay tune buat video aku selanjutnya ya guys. Kayak aku pengen, berarti kayaknya aku pengen explore yang ini nih gitu, supaya nggak pada salah cuma sekedar apa aja gitu, tapi benar-benar tepat untuk yang mempersiapkan kalian di masa depan kalian, sekolah yang tepat gitu ya. Nah ini kalian harus tahu kenapa, karena mereka pasti mempertanyakan universitasnya, dan ini juga salah satu pertanyaan di interviewku, kayak kenapa kamu pengen di univ ini gitu kan, banyak gitu. Kenapa, spesifiknya apa something spesial menarik perhatianmu. Nah itu adalah pertanyaan yang kamu juga harus pertanyakan diri kamu untuk mempersiapkan personal statement maupun nanti interview ya. Itu yang ketiga ya. Nah terus yang keempat itu, kenapa sih saya memerlukan gelar ini atau pendidikan lebih tinggi dari yang saya miliki saat ini. Nah ini tuh penting banget, karena ini juga pertanyaan yang dipertanyakan kepadaku ketika interview. Jadi mereka tertarik loh guys untuk mengetahui ini motivasinya apa. Dan itu better kalau kalian tulis di personal statement. Jujur aku tuh udah tulis di personal statement, cuman kayaknya dosen yang interview aku waktu itu tuh mungkin nggak membaca dari awal sampai akhir. Jadi makanya, maksudnya karena kan aplikannya banyak, jadi dia mempertanyakan soal aku karena aku waktu introduce myself aku sebut gitu kayak pengalamanku segala macam. Maaf guys, aku haus. Bentar. Nih guys, 3,5 liter. Biar sehat dan otak kencer kali. Alright, oke. Nah, kenapa sih kita tuh perlu gelar ini? Ini kenapa? Ini pertanyaan penting tuh kenapa guys? Karena balik ke poin aku yang awal tadi soal kita perlu meyakinkan diri sendiri dulu sebelum meyakinkan NIIED. Maksudnya apa, Chelsea? Aku nggak mengerti. Nah, gini guys. Logikanya guys, kalau misalnya nih kalian udah punya S1 nih, atau kalian udah tanpa S1 maupun kalian udah punya S1 tapi atau S2, kalian mau S3 gitu ya. Tapi kalian tuh di pekerjaan kalian tuh udah bagus, posisi kalian tuh udah bagus di kantor, terus habis itu pengalaman kalian tuh udah banyak. Misalnya kamu tuh udah bisa buat film lah. Kalau aku perfilman, oh kamu tuh udah buat film macam-macam, udah jadi sutradara, filmnya udah hebat nih guys. Terus daftar beasiswa ini. Nah mereka kan bingung, loh kamu udah cukup pengalaman, kamu udah cukup bagus, buat apa kamu punya ambil gelar ini, untuk apa gitu. Jadi ini tuh penting banget, karena ini bukan cuma untuk personal statement, tapi ini juga buat diri kamu. Karena gini guys, kalian harus buat kalian yang baru pertama kali studying overseas, dan kan aku S1-nya overseas juga karena aku dapat beasiswa di tempat lain ya. Aku dulu universitas beasiswanya, maksudnya aku dapat beasiswa dari universitasnya langsung. Nah ini tuh penting banget guys pertanyaan kenapa, karena aku ngalamin sendiri secara pribadi ketika S1-ku. Waktu aku tuh kuliah kan, maksudnya di Indonesia kan universitas banyak, tapi kan aku memutuskan untuk pursue untuk ke Amerika gitu kan, karena aku dapat beasiswa juga dan lain-lain. Nah ketika aku udah di sana, itu aku udah tenggatnya aku udah lulus gitu. Abis lulus aku kerja kan, baru sebulan kerja guys, baru dapat kerjaan segala macam. Itu tiba-tiba my mom itu sakit di Indonesia. Mama sakit dan akhirnya meninggal dalam waktu seminggu doang guys. Tapi tenggat aku langsung, jadi waktu aku dengan mamiku sakit, aku langsung resign sih. Aku langsung pulang ke Indonesia, dan akhirnya aku nyampe pagi, my mom meninggalnya malam gitu. Jadi it was a difficult time lah for me, karena bayangin ya guys, aku tuh kan dapat beasiswa di sana dan aku kelasnya juga ngebut. Jadi aku tuh nggak pulang balik Indo gitu loh, karena kan ya anak beasiswa ya duitnya mepet gitu kan, kayak nggak ada. Jadi tiap summer itu aku kelas, terus habis itu nggak ada liburan juga ya ambil kelas gitu. Banyak kan kelas-kelas, karena aku pengen nyelesain dalam waktu 3 tahun. Nah jadi karena itu waktu awal tuh kayak bener-bener aku ngerasa kayak waktu lagi kehilangan my mom ya, aku tuh kayak mempertanyakan kayak, ya ampun aku tuh udah 3 tahun di luar negeri, ya hampir 4 tahun waktu itu kan, kayak abis lulus dan kerja. Aku udah hampir 4 tahun di luar negeri, aku udah mengorbankan waktuku bersama keluarga yang aku cintai, aku jauh dari orang tua, jauh dari sahabat tercinta, keluarga segala macam. Itu buat apa gitu. Nah kenapa aku sharing ini?
ini tuh penting kenapa guys? Karena kalian harus ingat ketika kalian tuh mendaftar GKS dan kalian itu kuliah, misalnya kalian tuh kuliah S1 gitu. Itu kan kalian bakal 4 plus 2, 1 gitu kan, tambah sekolah bahasa kalau kalian Koreanya masih butuh sekolah bahasa ya. Misalnya 5 tahun, terus S2 3 tahun dan lain-lain. Itu kan it takes time guys, kayak you never know kayak apa yang bakal terjadi dan kalian tuh meninggal, apalagi sekarang nih pandemi, kalian bakal ninggalin keluarga kalian, resiko apa yang akan terjadi. Maksudku adalah kalian harus ingat bahwa ada banyak hal yang harus kalian tinggalkan gitu, maksudnya keluarga, terus orang yang kamu kasih, bahkan kalau kalian yang udah bekerja, kalian harus resign dari pekerjaan kalian gitu kan, meninggalkan pekerjaan yang sudah berjalan dengan baik untuk pendidikan ini gitu. Nah, kalau kalian nggak punya alasan yang kuat kenapa kalian perlu sampai harus keluar negeri, spend 3, 4 tahun, 5 tahun di luar sana, jauhan sama orang tua. Ya mungkin kalau kalian punya uang, kalian tiap 6 bulan sekali pulang nggak masalah. Cuman kan tiap orang nggak selalu punya kondisi yang sama. Nah, kayak waktu itu aku lumayan sedih banget karena aku kan SMA, aku di luar kota. Maksudnya SMA aku di luar kota, jadi aku jauhan sama orang tua. Kuliah aku di luar negeri, jauhan sama orang tua. Terus tiba-tiba abis lulus baru kerja sebulan, baru bisa ngasilin duit. My mom meninggal gitu kan. Nah itu kan aku ngerasa saat itu ya, aku ngerasa kayak waktuku bersama orang tuaku kayak hilang gitu aja kan. Kayak maksudnya aku sedih karena aku nggak bisa spend time sama mereka. Nah itu dia kenapa kalian, itu penting buat kalian memiliki motivasi dan alasan yang kuat kenapa kalian mau ke Korea dengan tujuan yang bener-bener untuk masa depan. Kalau kalian cuma for the sake of, gue pengen K-pop, gue pengen ketemu artis, guys, ada people yang kalian tuh, apalagi kalau kalian punya orang tua yang sakit atau punya resiko apa segala macam, kalau kalian nggak punya alasan yang kuat dan kalian memang seriusin memiliki purpose gitu, tujuan kenapa kalian ngelakuin ini dan emang itu ngebantu masa depan kalian, itu bakalan malah wasting time. Karena misalnya kayak sekarang kamu udah tanpa S2 kamu udah punya kerjaan yang oke, tapi nanti waktu kamu lulus S2 kamu baru mulai dari nol lagi kan, maksudnya kamu daftar kerjaan ya oke, bisa bikin better, tapi bisa juga kayak maksudnya sebenarnya pekerjaan kamu tuh nggak memerlukan S2 gitu, karena kamu udah cukup handal dan udah diterima juga oleh market untuk melakukan pekerjaanmu tanpa pendidikan lebih tinggi. Nah ini tuh adalah sebuah pandangan lah buat kalian untuk mempertanyakan ini, karena ini tuh bakalan mungkin banget ditanyain, dan itu yang aku ditanyain waktu interview, kayak kamu nih pengalamannya sekolah udah di Amerika ya kan, dapat maksudnya beasiswa di Amerika, terus kamu juga udah kerja di Indonesia, kerja di Amerika segala macem, terus kenapa kamu perlu pendidikan ini lagi, kayak kamu kan udah ngalamin semua, ngapain kamu ke Korea, ngapain sekolah lagi. Nah that kind of question itu bisa come up later ketika kalian interview. Jadi lebih baik kalian brainstorm dari awal dan kalian bisa yakinin mereka dari awal dari personal statement, karena nggak semua orang mendapatkan bisa meyakinkan gitu loh dari awal. Jadi better kalian tunjukin di awal gitu. Dan ini juga sebelum kalian yakinin NII ini, kalian juga perlu yakinin diri kalian bahwa path ini adalah path terbaik buat kamu gitu. Adalah ini memang buat masa depanku, emang karirku yang aku tuju itu tuh memerlukan degree ini, sehingga aku harus mengambil ini. Atau kayak sebenarnya kalian misalnya kamu udah bisnismu udah jalan, all shopmu udah jalan, semuanya udah jalan, atau kamu tuh udah buka toko gede, kayak kamu udah sukses sama segala macam, mau sekolah lagi dapat beasiswa, kamu tinggalin semua, ya nggak apa-apa kalau kalian udah punya planning tuh nggak apa-apa, cuman kalian harus think further gitu, bahwa selalu ada opportunity cost yang kalian harus sacrifice in order for you to get the other opportunity gitu. Jadi gitu aja sih, karena itu yang pertanyaan aku tanyain diriku, perlu nggak, aku tuh bener-bener perlu sekolah lagi nggak sih, karena aku udah ditinggal my mom, sekarang aku udah tinggal my dad sama my sister, kayak aku ninggalin mereka lagi nih worth it nggak? Aku punya tujuan yang jelas nggak? Jangan sampai aku cuma pengen have fun doang, tapi aku malah melewatkan hal terpenting di dalam hidup gue, itu keluarga. Jadi dan juga masa depan dan lain-lain. Jadi ya gitu aja guys. Misalnya kalian lagi career ladder udah bagus, kalian goalnya udah pengen career segala macam, bos kalian udah mau promosi ini itu, dan kalian emang long termnya buat promosi, dan bos kalian tuh kamu nggak perlu kamu sampai sekolah lagi, udah oke segala macam, tapi kamu tetap paksa padahal kamu udah almost kamu tuh dinaikin terus, kayak ini tuh udah prospekmu udah bagus banget dan kerjaanmu tuh gaji udah oke apa segala macam, dan kamu emang goalnya ke sana gitu.
ya mungkin kalian bisa reconsider think again gitu about it. Jadi proses personal statement itu benar-benar ngebantu loh guys untuk decision making dan lain-lain, karena kita diajak untuk berpikir secara kritis dan secara mendalam gitu ya. Nah itu, aduh gue jadi curhat ya guys tadi, sorry ya. Nah tapi mungkin mudah-mudahan itu bisa ngasih inspirasi ke kalian gitu ya. Untuk yang pertama ini poin motivasi, ini penting banget guys. Ini dasar dibalik kalian sampai berjuang sana sini, lari sana sini buat notarisasi dan lain-lain yang rempong-rempong. Itu kalian harus punya motivasi yang jelas, tujuan yang jelas gitu ya. Nah itu yang poin pertama guys. Nah yang kedua yang ditanyain itu kan family and education background. Kalian wondering gak sih itu dijadiin satu poin, family apa and education, yang lain kan banyak kan or apa yang dibawa-bawa tuh or, tapi yang ini tuh and. Kenapa? Karena kenapa ya? Kayak yang aku tangkep ya, kayak kalau Korea tuh kan very kayak sangat family oriented, kayak mereka tuh keluarga tuh sangat penting lah nih, itu salah satu terpenting. Jadi mereka percaya bahwa dan aku juga percaya sih, kayak maksudnya keluarga itu sangat mempengaruhi kalian dalam pertumbuhan kalian, karena keluarga itu kan the first institusi pertama yang kalian itu berada di sana gitu. Maksudnya kalian tuh sebelum masuk sekolah tuh kalian tuh ada di keluarga, dan most likely kalian tuh akan spend time banyak dari awal kamu bertumbuh itu tuh di keluarga. Jadi itu bakal mempengaruhi mindset kalian tentang pendidikan, tentang personality, tentang daya juang dan lain-lain, itu bakalan berpengaruh banget. Makanya mereka pengen tahu applicant ini itu tuh latar belakang keluarga kayak apa sih, pendidikannya kayak apa gitu. Dan terutama yang pertanyaan ini guys, gimana sih keluarga saya nih? Kamu tanya ke diri kamu sendiri, gimana sih keadaan keluarga kamu yang menginspirasi saya dan mempengaruhi saya dalam mengejar pendidikan saya. Nah gitu ya. Ini pertanyaan yang aku tanyain ke diriku gitu, kayak maksudnya karena keluarga dan pendidikan itu something yang somehow di-connectin sama mereka gitu. Bukan or loh guys, kayak tapi ini tuh and. Jadi ini salah suatu poin yang mungkin nanti kamu bisa hubungkan gitu antara pendidikanmu dan keluargamu gitu. Nah, latar belakang keluarga ini pertanyaan-pertanyaan yang ngebantu aku sih guys. Kayak maksudnya pertama, ini kualitas apa atau sesuatu yang dimiliki oleh keluarga saya yang beda gitu dari yang lain. Nah ini bisa kamu kaitin dengan nilai atau budaya keluarga kamu. Misalnya nih, kayak aku cantumin tentang keluarga tuh misalnya kayak papi mamiku tuh very education oriented gitu. Misalnya kayak papiku tuh misalnya kayak ada contoh, misalnya papiku tuh waktu kecil tuh nilainya tuh gak gitu oke. Jadi sampai papahnya tuh bilang, udahlah kamu nggak usah sekolah juga nggak apa-apa, udah lu langsung kerja aja waktu SMP gitu, kayak kamu langsung kerja aja, udah bantu-bantu toko aja atau gimana gitu, bantu kakak-kakaknya aja, udah nggak usah sekolah lagi. Tapi walaupun papiku nggak dipaksa, maksudnya dia tuh mau sekolah bukan sekedar dipaksa, tapi kayak dia malah yang dia omongin suruh berhenti SMP, udah nggak usah sekolah lagi, tapi dia malah sampai kuliah ngejar sampai dia selesai S2 gitu, S1 S2 gitu. Nah itu kan nunjukin bahwa keluargaku ini contohnya ada papiku juga, ada mamiku juga, pengalaman mamiku yang dia tuh ngumpulin uang untuk bisa sekolah di luar negeri gitu dengan uang kerjanya dia segala macam. Jadi aku tunjukin sama mereka bahwa papi mamiku tuh walaupun dalam kelemahan mereka atau mereka dalam kayak misalnya mamiku keterbatasan apa segala macam, dia tuh berjuang, kayak maksudnya mereka memperjuangkan pendidikan gitu. Nah itu bisa aku kaitin, makanya aku terinspirasi bahwa aku tuh juga harus perjuangin pendidikanku gitu, setinggi langit gitu, apa segala macam. Nah ini kan kualitas apa yang aku ngerasa orang tua lain mungkin nggak ada ini gitu, yang aku jabarin di personal statement aku. Nah buat kalian, setiap keluarga itu memiliki cerita uniknya tersendiri. Nah mungkin kalian bisa bilang, kak keluargaku broken home, atau keluargaku papa mamaku mah gini lah apa segala macam. Guys, semua tuh tergantung respon dan cara pandang, kacamata kalian. Kalau kalian kacamatanya, kalian nih melihat pemandangan yang indah, kalian pakai kacamatanya hitam, mau seindah apapun, mau seburuk apapun, semuanya hitam. Nah tapi kalau kalian itu pakai kacamata merah atau pink atau coklat, ya semuanya mau yang barang hitam pun juga jadi merah. Maksudnya apa? Maksudku adalah walaupun keadaan keluarga kalian seperti apapun, there's always a way, selalu ada jalan untuk membuat itu sebagai sesuatu yang menginspirasi gitu menurutku ya. Misalnya kamu bilang kayak
keluargaku nggak gitu mendukung soal pendidikan gitu, tetapi maksudnya keluargaku tapi aku tuh mencari tahu sendiri, aku pengen banget bisa belajar atau gimana ya, kayak maksudnya ada cara untuk kamu tuh mendeliver, jangan tunjukin kamu nggak suka sama keluargamu, no, karena itu big no gitu buat kalian yang keluarganya agak kurang harmonis atau kurang baik gitu. Masih ada jalan kok guys, masih ada, maksudnya misalnya kalian ngomong ada atau nggak perlu ngomong gitu, jadi benar-benar tergantung sih cara kalian nyampeinnya gitu. Misalnya kalian ngomong keluargaku tuh nggak ada yang sekolahan gitu, maksudnya papa mamaku tuh nggak ada yang sekolah, mereka tuh ngerasa bahwa yang penting survive gitu, misalnya yang penting dapat uang untuk sehari-hari gitu. Nah tapi aku merasa bahwa melihat ke situasi mereka, aku tuh merasa bahwa aku tuh pengen memajukan, misalnya papa mama kamu petani gitu, aku pengen banget bisa mengambil pendidikan agriculture supaya aku tuh bisa memajukan petani-petani lokal yang tidak seperti ayahku dan ibuku yang mereka tidak berpendidikan tapi mereka bisa diberikan sistem yang lebih baik. Jadi maksudnya gimana ya? There's always a way, selalu ada jalan untuk kalian itu menyampaikan kisah hidup kalian dengan kacamata yang berbeda gitu. Jangan serba negatif gitu. Walaupun situasi sesulit apapun, itu tuh pasti ada cara untuk bikin itu tuh menjadi cerita yang indah gitu. Pasti ada gitu. Jadi kalian harus kacamatanya diganti dulu gitu. Kalau kalian memiliki situasi yang kurang enak gitu di keluarga ya. Selalu ada cara lah guys ya. Nah, kedua, itu adalah bagaimana orang tuaku membesarkanku. Pelajaran apa sih yang aku pelajari dari mereka? Karena bagaimana kamu dibesarkan itu membentuk kamu untuk menjadi sekarang ini. Kalian nggak bisa mengelak, itu tuh benar-benar mempengaruhi gitu. Kalau kalian bagus kok kalian tuh ngomong kebaikannya, tapi kalau kalian, nah ini yang warning, kalau kalian nggak gitu, orang tua kalian nggak gitu, kalian nggak dibesarkannya kekerasan segala macam, kalian harus menyampaikan pesannya itu dengan benar guys ya. Jangan karena mereka bisa keras, kalian misalnya kebencian, kemarahan, itu jangan guys. Kenapa? Karena mereka tuh juga mau lihat cara kamu merespon terhadap kesulitan, permasalahan dan keterbatasan. Karena misalnya aku gak dibolehin sekolah sama orang tua aku. Nah, gimana caranya kamu bisa menceritakan latar belakang keluarga kamu, tapi kamu menunjukkan bagaimana kamu tuh misalnya meyakinkan mereka, atau bagaimana kamu itu tetap berpegang teguh dengan prinsip, tapi kamu juga menghormati mereka, atau kamu tuh juga gimana caranya kamu bisa melihat situasi yang membatasi kamu, tapi itu tidak membatasi kamu untuk terbang tinggi. Jadi benar-benar itu tergantung cara kamu, tapi jangan sampai salah menyampaikan, seolah-olah komplain, seolah-olah kamu tuh jangan punya mental sebagai korban, tapi mentalnya adalah mental bagaimana kamu meresponi apa yang dilempar ke kamu, ini responmu, respon yang benar gitu ya. Itu yang orang tuaku membesarkanku. Nah, cuman yang untuk ini juga kalau kalian dibesarinnya dengan baik, jangan terlalu general guys. Give something special gitu yang kamu rasa orang tua lain atau keluarga lain mungkin punya style berbeda. Tiap keluarga tuh punya style berbeda, tapi style keluargamu itu apa sih value-nya yang mungkin bisa ada relation-nya dengan education kamu. Nah, itu ya, emphasize di sana. Nah, terus yang ini gimana sih usaha, perjuangan, dukungan keluarga kamu dalam mengejar pendidikan gitu ya. Tiap keluarga beda-beda, ada yang didukung, ada yang enggak, ada yang ini. Tapi ini balik lagi kacamatanya, dan coba kalian brainstorm lagi gimana sih cara ngemasnya supaya kamu tuh bisa nunjukin bahwa keluarga kamu tuh sangat mempengaruhi kamu, mau dari sisi positif walaupun dalam situasi yang sulit gitu ya. Jadi ini pertanyaan yang penting buat kita renungkan guys. Nah, yang ini apa sih? Sorry guys, pakai bahasa Inggris, aku lupa translate. Nah, apa sih pekerjaan yang kayak pekerjaannya orang tua kalian yang mungkin bisa ngimpact major kalian? Jadi misalnya gini, orang tua aku adalah seorang nelayan misalnya, tapi makanya aku pengen bisa majuin perikanan di Indonesia. Jadi mungkin apa sih inspirasi? Papaku adalah seorang Jadi benar-benar kalian even kalau nggak related pun mungkin kayak bisa dari pengalaman pribadi. Misalnya kayak aku tuh dulu ngelihat nenekku tuh atau kakekku tuh masuk rumah sakit dan dia tuh ngadepin namanya kesulitan
dan akhirnya maksudnya sakit dan akhirnya menghadapi kematian karena kekurangan dokter yang untuk mengurus. Jadi saat itu kamu mulai berpikir bahwa aku harus menjadi dokter, atau aku harus menjadi suster, atau aku harus menjadi tenaga medis sehingga aku bisa menolong orang-orang di luar sana ya gitu-gitu. Jadi relate that, hubungkan pengalaman kalian bersama keluarga yang menginspirasi kamu untuk memilih jurusan kamu ataupun untuk kamu pursue pendidikan kalian gitu ya. Nah itu kan tadi latar belakang keluarga. Nah yang sekarang itu latar belakang pendidikan guys. Nah ini buat kalian yang S1 ya pendidikan itu ya kalian bisa ceritain waktu kalian SMA, pengalaman kalian. Maksudnya ini kan misalnya kalau kalian tuh ada di kampus kalian tuh ada jurusan IPA, IPS, mungkin kalian bisa ceritain gitu kan. Apa sih yang kamu pelajarin. Tapi kalau misalnya kamu udah pernah S1 maupun S2 maupun S3, itu kamu bisa kasih tahu majornya apa, maksudnya jurusan kalian apa gitu kan. Tapi nggak cuma nyebut guys. Jadi ini aku ada 2 tips cara aku brainstorm gitu ya, cara pikir aku ya. Kalau misalnya jurusan yang sebelumnya misalnya itu berkaitan dengan jurusan yang bakal diambil sama yang tidak berkaitan, itu approach-nya, cara pendekatannya berbeda guys ya. Contohnya kalau misalnya kamu jurusan yang kamu mau ambil itu berhubungan, berkaitan sama yang kamu mau ambil selanjutnya, kamu bisa jabarin lebih ke pelajaran dan keahlian apa yang kamu sudah peroleh di jenjang sebelumnya dan yang kamu yakin itu tuh mempersiapkan kamu. Misalnya aku bilang aku tuh dulu aku tuh kuliahnya S1 ku tuh perfilman, sudah memang cinematic arts. Jadi aku tuh belajar tentang film financing, film marketing, dan aku udah belajar tentang mengoperasikan film, production segala macam. Dan itu tuh kalian itu tuh bakal mempersiapkan aku nanti ketika aku ngambil S2 untuk riset segala macam, karena aku sudah memiliki background yang mateng gitu tentang bidang ini misalnya. Ini kan kalau udah pernah S1. Kalau misalnya SMA gimana dong Kak ya kan? Nah kalau SMA ya kalian coba gini aja, kalau misalnya kalian SMA-nya kalian tuh jurusannya misalnya yang nggak international school ya, misalnya kalian tuh belajar IPA atau IPS, aku ambil IPA Kak, terus sekarang aku jurusannya kimia ya, mungkin kamu bilang aku tuh dulu ambil jurusannya IPA di SMA dan itu tuh bikin aku jadi punya dasar yang benar-benar kuat dalam kimia gitu. Pelajaran kimia tuh aku benar-benar ini banget gitu. Jadi itu tuh benar-benar kalian aturin sesuai sama jurusan kalian tuh apa ya. Nah untuk yang ini nih guys, yang nggak berkaitan, masih bisa nggak sih Kak? Gimana sih? Masih mungkin kok kalau kalian jurusannya berbeda tuh kalian masih mungkin, dan kalian masih memungkinkan untuk memiliki personal statement yang menarik. Jadi tergantung cara kalian membawa diri kalian. Nah, gimana sih caranya? Pertama, ini step pertama yang buat aku nih cara mikirnya itu kayak gini. Gimana sih? Yaitu dengan menghubungkan gimana latar belakang kamu di bidang yang berbeda ini itu malah membuat kamu menjadi kandidat yang lebih baik daripada orang-orang yang tidak mempunyai latar belakang ini gitu. Maksudnya apa? Contoh aku misalnya backgroundnya tuh S1-nya misalnya S1-ku tuh English, misalnya bahasa Inggris gitu, S1-nya literature English gitu. Nah terus habis itu S2-nya tuh misalnya international studies gitu, atau kelas yang pakai bahasa Inggris lah, banyak kayak misalnya international relations atau apa gitu kan. Nah kamu bisa bilang misalnya kayak aku tuh jurusanku memang bukan jurusan HI gitu ya, hubungan internasional, tapi aku tuh belajar bahasa Inggris, jadi aku tuh kuliah bahasa Inggris, jadi capability aku dalam berbahasa Inggris, dalam berbahasa asing itu tuh kuat gitu. Maksudnya aku tuh punya background bahasa tuh kuat, sehingga aku nanti kalau aku di major yang baru ini itu akan membantu aku misalnya dengan bahasaku, dengan kemampuan berbahasa aku yang excellent gitu, karena aku udah belajar tentang semua literature dan grammar apa segala macam dalam mempresent. Jadi kamu bisa menghubungkan ini. Nah cuman kalau misalnya Kak bener-bener beda banget Kak, jurusanku sama jurusan yang mau ambil tuh super beda, terus gimana? Nah ini yang cara mikirku sih, ya kamu kasih alasan kenapa sih, kayak kamu boleh kasih tahu aku dulu belajar ini, tapi kamu mungkin bisa memberikan alasan kepada mereka kenapa sih kamu sampai
bisa loncat dari lulusan yang sangat berbeda gitu. Latar belakangnya apa sehingga kamu tuh dari yang pengen misalnya dari yang kamu tuh desain misalnya jurusannya desain, terus S2-nya kamu pengen yang related sama sosiologi misalnya atau apa, kayak misalnya kenapa misalnya aku tuh ngalamin waktu itu, kayak misalnya jadi bener-bener ini tuh tergantung kalian cara menyampaikannya guys gitu. Jadi nggak ada yang mustahil gitu untuk kalian bisa memberikan impresi yang baik dan luar biasa ke pemberi beasiswa gitu ya. Nah, kalau secara overall latar belakang keluarga pendidikan, nah itu dia, kalian harus hubungkan latar belakang keluarga tadi sama yang ini nih, latar belakang pendidikan. Karena ya jangan pisah-pisah guys. Kayak paragraf kalian Twitter itu nanti bakalan harus disambungin soalnya, kayak harus nyambung lah gitu, enak flow-nya gitu. Jadi coba kalian pikirin hubungannya apa sih latar belakang keluarga kamu yang mendukung dan akhirnya mempengaruhi kamu sampai belajar di bidang itu di jenjang sebelumnya sampai yang sekarang kamu mau pursue gitu ya. Itu yang kedua. Yang poin ketiga itu pengalaman signifikan ya. Tadi significant experiences itu gimana? Itu mereka tuh sebut apa di form itu tulisannya ini guys, kayak pengalaman penting ya yang bersejarah lah yang pernah kamu alami, yang benar-benar signifikan buat kamu. Terus resiko yang kamu telah ambil, prestasi yang telah kamu buat, terus orang atau peristiwa yang memiliki dampak signifikan gitu kan. Itu bisa buat hidupmu secara general maupun dalam mempengaruhi kamu sampai kamu tuh memilih untuk menggeluti bidang kamu. Misalnya orang yang menginspirasi kamu, misalnya aku bilang, aku tuh pengen jadi screenwriter, aku tuh terinspirasi dari screenwriternya K-drama Kim Eun Suk misalnya, atau aku tuh terinspirasi dari aku film misalnya dari Bong Joon Ho gitu, suka aku dengan filmnya Parasite. Jadi kamu memberikan sesuatu yang signifikan dalam hidup kamu, yang mengubahkan hidup kamu tuh apa gitu ya. Nah ini kan poin-poin yang disebut di personal statement. Nah cuman pertanyaannya untuk membantunya apa Kak? Ya udah ini kita bahas bareng ya, bahas bareng. Nah, pengalaman signifikan itu seperti apa? Nah, ini yang tadi pengalaman yang mengubahkan hidup kita. Itu pengalaman yang mengubah hidup itu bisa mengubah hidup cara pandang maupun mengubah kita jadi berminat terhadap bidang kita. Nah, itu bisa orang kah atau peristiwa tertentu gitu yang bisa coba kalian renungin gitu ya tentang ini. Kedua, itu bisa kalian pikirin pengalaman ketika kalian mengambil resiko gitu. Kayak kapan sih kamu tuh mengambil resiko untuk misalnya untuk kamu masih pendidikan, untuk kamu to do something, ya ini benar-benar specific to your life experience lah ya gitu. Ketiga, prestasi dan pengalaman sukses kalian gitu. Jadi tiga hal ini yang poin-poin yang mereka berikan kepada kita untuk kita bisa breakdown apakah ini tuh ada hal-hal seperti ini yang membuat kita memutuskan untuk kita di bidang kita atau kayak dalam education kita gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang, kalian tuh bisa hubungin ketika kalian nanti brainstorm di buku atau di notes atau di apapun yang kalian bisa lakuin, itu tuh kamu bisa hubungin dengan pengalaman kamu yang menuntun kamu ya untuk akhirnya tertarik dengan Korea dan pendidikannya, sistem pendidikannya segala macam sampai kamu mikir, gue pengen S2 di Korea, aku pengen S1, S3, S lilin, S apapun itu apa sih yang mendorong kamu? Itu kamu bisa pikir juga, mungkin itu adalah sebuah pengalaman signifikan gitu kan. Nah, terus abis itu juga kenapa kamu bisa punya minat khusus terhadap jurusan spesifikmu? Ada nggak nih pengalaman-pengalaman yang related sama ini? Ya. Nah, terus setelah kamu udah pikirin itu, ini yang harus kalian tahu guys. Mereka itu, yang mereka pengen tahu dari cerita-cerita pengalaman ini, itu mereka tuh pengen tahu gimana sih kamu tuh meresponi ini tadi. Keberhasilan, kegagalan, hambatan, keterbatasan, permasalahan. Makanya aku bilang tadi misalnya keluarga. Kalau kalian punya keluarga yang bermasalah, it's okay guys, there's still a way. Ada selalu jalan untuk memberikan pesan yang positif bahkan di dalam chaos, dalam permasalahan gitu. Yaitu menunjukkan bagaimana kamu merespon terhadap masalah-masalah tersebut. Mereka pengen lihat nih, ini orang yang kayak apa dalam menghadapi masalah gitu. Karena apa? Karena studying in Korea itu tuh bukan cuma Korea sih, tapi overseas itu nggak gampang gitu. Jadi mereka tuh pengen lihat lu tuh orang yang kuat nggak sih gitu. Kenapa? Karena kalian tuh bakalan ke negara yang ya kalau kalian bisa bahasa Korea bagus ya, cuman kayak kalau misalnya kalian enggak, itu kan kayak kalian tuh ke negara yang bahasanya beda, culture-nya beda, temenan sama orang berbeda, nggak ada teman-teman. Maksudnya oke, kamu ada teman-teman orang Indonesia, tapi kan
di kelas itu kan kamu gak akan selalu bersama teman-temanmu gitu. Jadi kayak kamu bakalan struggle juga. Jadi kalau kalian bukan orang yang memiliki daya tahan yang kuat, mereka akan mikir lagi untuk ngasih beasiswa ke kalian. Jadi tunjukkan ke mereka siapa diri kalian, kualitas kalian tanpa kalian menyebut. Gak usah kalau saya ada orang pekerja keras, gak usah nyebut gitu guys. Cerita, berikanlah sebuah cerita pengalamanmu yang membuat mereka berpikir, oh ini orang pekerja keras, tanpa kamu menyebut dirimu pekerja keras gitu. Itu yang tips aku ya untuk yang ketiga. Nah, ini bukan tips sih, poin yang tadi, poin ketiga. Nah, yang poin keempat ini kan yang diminta extracurricular activities, kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini tuh bisa macam-macam guys. Ini bisa yang tadi kegiatan klub, kegiatan sukarela, atau kayak volunteer gitu kan, mengabdi masyarakat, yang kayak kamu di tempat yang yatim piatu kah, atau kamu volunteer di organisasi apakah, dan pengalaman kerja juga, misalnya kamu udah kerja, misalnya kamu mau S2, S3, dan pengalaman kerja kamu ngajar kah di kampus, misalnya kamu dosen kah atau apa, itu pengalaman ini, itu yang mereka tanyakan kan ya. Nah ini nih yang aku, ini ya, itu kegiatan volunteer, pengabdian masyarakat, pengalaman kerja, ini tuh cara kalian mempertanyakannya, jangan cuma nyebut, oh aku join di klub A, B, C, D, E, so what gitu. Kayak mereka juga nggak ngerti, belum tentu mereka tahu gitu loh, itu klub apaan, ngapain gitu. Tapi coba kamu breakdown semuanya, klub yang kamu pernah join, dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Yaitu kayak, pelajaran apa sih yang saya pelajari, perubahan apa sih yang telah saya buat melalui keterlibatan saya, terus bagaimana sih aktivitas ini mempengaruhi dan ngubahin hidup saya, dan pengalaman kerja, kalau soal pengalaman kerja, gimana sih pengalaman kerja ini memperlengkapi saya untuk menjadi kandidat yang terbaik gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kamu pertanyakan di setiap kegiatan klub atau kegiatan volunteer atau pengalaman kerja yang kamu punya. Nanti kan kalian banyak banget nih. Kalian yang graduate, kalian cuma punya selembar. Kalau kalian yang undergrad cuma punya 2 lembar. Gimana guys? Ini kan banyak banget poinnya. Nah, at least kalian tiap klub ini kamu breakdown gini, kamu akan tahu sebenarnya mana sih kegiatan yang sebenarnya relevan, yang benar-benar bisa bantu kamu, atau itu tuh cuma sekedar bragging aja, yang kayak cuma kayak ya gue udah ikut ini itu, tapi sebenarnya nggak matter gitu buat mereka. Jadi lebih baik kalian breakdown semua, tapi setelah itu nanti kita kerucutin gitu, kita sama-sama filter mana yang benar-benar ngebantu gitu. Nah, dari sini nanti kalian akan kelihatan, sebenarnya gue nggak belajar apa-apa sih, nggak jelas banget. Misalnya kamu ngerasa, oh aku tuh ikut klub K-pop, ya so what gitu kan, kayak ngaruhnya apa gitu kan, kecuali kayak apa, atau aku klub K-drama, tapi kayak misalnya tapi kalau jurusan nggak relate, misalnya aku bilang aku pengen jadi drama writer, jadi aku ikut kegiatan klub K-drama supaya aku bisa tahu tentang market storytellingnya K-drama. Nah itu kan ya, it depends on your field, on your kebutuhan dari aplikasi kalian. Yang perlu didukung nih apa nih gitu ya. Nah yang poin terakhir ini nih, penghargaan dan publikasi ya, awards and publications. Nah ini itu tuh mereka tulis di situ penghargaan, if applicable, itu tuh ada penghargaan yang telah kamu terima, publikasi yang kamu buat, atau keterampilan yang telah kamu dapatkan. Itu or guys, jadi atau. Nah di situ kalian tuh bisa lihat kalau misalnya gak wajib sih guys, cuman kalau ada bagus gitu. Tapi penghargaan pun, tips aku adalah sebutin penghargaan yang terkait dengan jurusan atau pembelajaran bahasa, atau enggak something yang menurut kamu relevan. Soalnya kalau nggak jelas, misalnya kamu ngomong aku penghargaannya dapat penghargaan piano, gitar, aku masih masuk aku dapat penghargaan main biola, terus habis itu main seruling, angklung, whatever it is, tapi kamu ngambil jurusannya teknik engineering, kayak bingung relevannya apa, ya udah lu masuk jurusan musik aja gitu kan, nggak nyambung. Nah jadi kasih penghargaan, walaupun kamu punya awards banyak banget, filter penghargaan yang memang menurut kalian itu ngebantu aplikasi kalian dan minat kalian, bidang kalian gitu. Nah mungkin kalian bingung, maksudnya pembelajaran bahasa apa kak? Misalnya gini, ini tuh misalnya kayak gini, ini yang berdasarkan pengalamanku pribadi ya. Misalnya nih, kalau kalian tuh dulu S1-nya tuh bahasa, kuliah bahasa, dan kalian dapat awards atau penghargaan, atau kalian tuh punya pengalaman mentranslate atau apa, itu tuh bisa banget, walaupun kalian jurusannya nggak bahasa gitu ya, itu tuh misalnya S2-nya kamu berubah gitu, itu ngebantu banget. Kenapa? Karena
itu tuh nunjukin sama mereka bahwa kamu tuh a good language learner. Kenapa? Karena terutama kalau kalian tuh bahasa Koreanya belum bisa dan kamu tuh bakalan butuh KLP atau Korean Language Program. Karena aku tuh waktu kan kalau case aku kan aku waktu itu kuliahnya di S1 ku di luar negeri kan, di Amerika. Nah, jadi waktu aku datang ke sana, Inggris aku tuh belepotan guys. Kayak aku dapet beasiswanya kayak bukan berdasarkan TOEFL sih, jadi TOEFL ku tuh biasa aja, Inggrisku tuh biasa-biasa. Jadi waktu kesana tuh ya bahkan waktu aku datang, baru hari pertama datang, diketawain dong waktu ngomong bahasa Inggris di restoran, kayak ngomong kayak ketawa-ketawa, lu orang mana sih, Inggris lu jelek banget. Bayangin guys, ada orang Asian sesama Asian ngomong gitu ke gue, sakit hati. Enggak sih, enggak sakit hati, itu malah jadi pelajaran buat gue bilang kayak ini aku kan mau belajar di Amerika, aku Inggrisku harus benar-benar bagus sih gitu. Nah, jadi dari situ aku dapat aku belajar bahasa Inggris dengan baik, aku ambil kelas-kelas Inggris dan aku dapat penghargaan dari Departemen Bahasa Inggris gitu. Karena aku nunjukin improvement dan achievement dalam pembelajaran bahasa yang aku sebenarnya nggak gitu oke gitu. Jadi aku cantumin penghargaan aku dari Departemen Bahasa gitu untuk mempelajari bahasa Inggris saat itu S1, sehingga itu mau aku tunjukin ke mereka bahwa ini loh, aku tuh ke negara lain, aku dengan kapasitas dan kemampuan bahasa yang kurang, tapi aku tuh bisa dapat award dari Departemen Bahasa Inggris. Jadi aku yakin ketika aku ke Korea, walaupun aku nggak ngerti apa-apa bahasa Korea tuh, aku nggak gitu bagus, kayak Korea aku kayak belepetan, aku nggak even ngerti apapun. Aku yakin dalam waktu 6 bulan 1 tahun itu yang dari KLP itu bakalan menjamin aku tuh pasti bisa gitu. Aku pasti bisa successful gitu in my study, walaupun awalnya aku nggak tahu bahasa Korea. Jadi itu tuh bisa ngebantu kalian dari sisi itu guys. Kenapa aku bilang tadi soal pembelajaran bahasa. Nah, terus jangan cuma nyebut guys, tapi kalian coba breakdown lagi dari penghargaan kalian, publikasi kalian, keterampilan kalian, itu prosesnya seperti apa sih? Kayak aku ceritain, aku sampai diketawain orang gara-gara Inggrisku jelek banget. Terus abis itu aku tapi belajar bahwa aku mulai sadar, iya aku lagi di negara orang, aku nggak bisa settle hanya karena aku dapat beasiswa tapi Inggrisku jelek banget, nggak bisa. Aku harus buktiin dalam waktu 6 bulan aku harus bisa bahasa Inggris dengan lancar gitu, aku harus bisa excellent gitu. Jadi aku menceritakan proses yang walaupun pahit ya, diketawain orang, padahal baru datang dia langsung culture shock banget gak sih, diketawain orang gitu kan dengan kemampuan bahasaku. Nah itu proses. Terus pelajaran apa sih yang aku pelajarin, bahwa aku nggak boleh down ketika aku dihina orang, karena itu tuh nggak selamanya. Aku memang saat itu nggak bisa bahasa Inggris, tapi it's not forever, as long as aku mau berjuang untuk mengatasi keterbatasanku itu. Nah alasan itu kenapa penghargaan ini penting, kayak aku tadi, coba kamu pikir kenapa sih ini penting. Kalau nggak penting ya kayak tadi jurusanmu teknik kimia tapi kamu masukin awardnya semua menggambar atau kayak award untuk bermain musik, kan nggak nyambung guys. Jadi relevan nggak sih gitu. Jadi kalian coba pikirin 3 pertanyaan ini untuk kalian breakdown bareng lah gitu. Wow, banyak ya guys. Tapi semoga membantu. Itu aja breakdownnya, kita bedah barengnya. Ya intinya yang aku mau bagiin ke kalian, mau kalian backgroundnya nggak seindah itu atau kayak kalian ngerasa kayak kalian tuh punya keterbatasan banyak, guys, masih ada jalan gitu. Maksudnya semua itu tergantung cara kalian menulis. Nah ini personal statement itu bukan kalian menyebutkan nulis guys, tapi kalian itu menceritakan, it's about storytelling. Kamu menceritakan siapa dirimu, sehingga mereka itu ketika baca tuh mereka bisa bayangin dirimu seperti apa, bukan cuma list resume yang dibikin paragraf gitu, tapi ada story-nya, ada emotional attachment-nya, ada sesuatu yang emotional di dalam personal statement kalian. Jadi sebelum kalian nulis essay kalian lebih lanjut, breakdown dulu semuanya, nanti kalian filter, mengecil, kalian filter mana yang bisa relate to each other, mana yang penting, mana yang nggak penting untuk dimasukin gitu ya. Jadi itu aja guys untuk sharing aku hari ini. Maaf panjang, tapi semoga itu bisa ngebantu kalian dalam mempersiapkan personal statement kalian gitu ya. Jadi semoga ngebantu.
jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan inspirasi soal personal statement ataupun kalian yang pengen daftar GKS. Dan kalau ada pertanyaan, as always, you can give comment. Kayak misalnya kamu bisa komen di video ini, atau kamu juga bisa message aku di LinkedIn gitu. I will try my best untuk jawab kalian saat aku ada waktu, aku pasti berusaha untuk jawab gitu ya. Jadi sukses buat kalian semua para award di masa depan. Ditunggu ya video-video aku selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video ini ke teman-teman kalian. Semoga membantu guys. Dadah.